Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja dari LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Yuliani, NIM saya 2403 11 71435. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Saya mengampu di kelas 5 sebagai guru kelas pada RI Al-Falah 01 Jeruk Legi, Jawa Timur. Baiklah, pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang siklus air matkul IPAS kelas 5 tahun ajaran 2025 untuk semester genap. Baiklah, kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat lagi. Alhamdulillah.
Ainur Rahman Ajuni tidak berangkat. Al-Hafiz Minotra, Alif Fatah Nandani, Andini Yunia Rahman. Anak-anak, untuk semangat pagi hari ini, semangat belajar kalian, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak boleh sambil berdiri. Yang semangat berdiri situ aja. Siap? Silakan kalau bisa dilihat nanti di depan mulai. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Liberty bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang Guru mau bertanya pada anak-anak sebelum kita masuk materi. Anak-anak sudah mandi belum? Sudah, Jangan-jangan belum mandi? Sudah mandi semua? sudah, Mandi pagi hujan kan anak-anak? Hujan. Berarti sekarang musim hujan atau musim kemarau? sudah. Anak-anak, tema kita hari ini adalah mempelajari tentang siklus air. Coba. Nah, siklus air ini apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat dari siklus air dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kita dapat mengetahui proses secara alami bagaimana siklus air itu terjadi. Prosesnya dari A sampai Z itu ada prosesnya sendiri. Nah, prosesnya itu seperti apa, Bu Guru? Nanti di situ akan dijelaskan oleh Bu Guru. Ada beberapa tujuan yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah melalui kegiatan diorama sederhana siklus air. Ya, nanti anak-anak dapat mengumpulkan informasi tentang terjadinya siklus air. Yang kedua, nanti kalian melakukan diskusi kelompok. Kelompoknya sudah dibagi ini ya. Jadi nanti kalian diharapkan mampu menganalisis 4 tahapan dalam siklus air. Dan yang ketiga, setelah nanti mengadakan diskusi kelompok, menganalisis, kalian melakukan kegiatan presentasi. Ya, di sini kalian nanti membiasakan cara menjaga ketersediaan air di bumi. Di sini di layar ada lagu tentang siklus air. Nanti kita nyanyikan bersama-sama dengan irama apa anak-anak? Naik Desa, siap? Oke. kawan-kawan, air memiliki keseimbangan. Air ada siklusnya, ayolah kita lihat sebenarnya prosesnya. Siklus air dengan tahapannya, sungai kemuang disebut demokrasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi
siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air terkenal tahapannya. Laut, sungai, gemuruh disebut evaporasi. Lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitation. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Oke. Tadi anak-anak sudah menyanyikan tentang lagu siklus air. Berikutnya, next, kita akan melihat tentang video siklus air. Fokus ke depan nanti ya, untuk melihat video siklus air. Oke? Oke, siapkan oleh guru ya. Sebagai makhluk yang hidup terdiri dari air. Ya, semuanya di depan. Manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, terdiri dari air. Ya, semuanya di depan. Manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cair. Ketika didinginkan, air akan berbentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan yang membentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai air dan siklusnya, bagaimana terjadinya proses siklus air? Penguapan atau evaporasi. Di sini matahari memanaskan air dari laut, sungai, dan danau, sehingga berubah menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Nah, proses ini juga dibantu oleh pohon dalam penguapan melalui transpirasi. Kondensasi, apa itu kondensasi, Bu Guru? Kondensasi adalah uap air, ya, yang tadi matahari sudah memanasi, ya, air laut, sungai, danau, itu kan jadi penguapan air naik ke atas, ya, ke atmosfer, membentuk atau menjadi dingin dan berubah menjadi tetesan. Kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap siklus air, yaitu maksudnya penambangan hutan, urbanisasi atau pembangunan berlebihan, pembuangan limbah ke sungai. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, ini kan sudah dibentuk 4 kelompok oleh Bu Guru, ya.
kelompok diskusi untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti di sini ada gambar nanti diwarnai, selanjutnya ditambah sesuai contoh yang ada untuk menerangkan, gambar ini menerangkan bagaimana terjadinya siklus. Bagi dari kelompok 1, silakan. Kelompok 2, oke, semua mengerjakan bersama-sama, ya. Semua PDF contohnya, silakan dibuka. Nah, di sini itu gambarnya diwarnai dulu kalau sudah dipotong-potong. Silakan diwarnai dulu semua. Diambilkan semua warnanya, disiapkan medianya. Gerakan semua langsung diwarnai. Waktunya kita kesepakatan berapa menit? 15 menit ya. 15 menit selesai. Mewarnai, menggunting, ya, menggunting terus menempel. Oke, silakan. 15 menit dari sekarang kerjasama semuanya. Tidak ada yang diam, silakan. Kerjasama. Masih di bawah. Saya bilang bagiannya ya. Ini yang diwarnai, ini yang digunting. Nanti ini kan sudah diwarnai. Tangannya, ada yang gunting, ada yang warnai. Tulisannya jangan sampai hilang. Di sebagian sini juga. Ini ada yang gunting, ini ada yang warnai. Kesananya ada yang gunting, ada yang warnai. Ini digunting dulu nggak apa-apa. Yang buat ini guntingnya bagian-bagiannya ya. Ini diwarnai gitu kan, warna semua. Ya, teman ini kan sudah diwarnai dulu. Ini digunting dulu. Silakan. Kita dulu aja. Ya, teman ini kan sudah diwarnai dulu. Ini digunting dulu. Silakan. Kita dulu aja. Lembar LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah selesai semua ya? Sudah. Kalian tadi sudah berdiskusi, sudah mengerjakan bersama-sama dengan kompak. Pertanyaan Bu Guru, ada nggak kendala selama kalian mengerjakan lembar LKPD tadi? Ya Mbak Samia, apa pertanyaannya? Sulit untuk menyusun urutan gambar siklus air. Oke, ternyata kendalanya dari kelompok 1 adalah sulit untuk menyusun proses dari gambar siklus air, ya. Nah, di sini bisa dijelaskan sama Bu Guru ya. Kelihatan tidak Nana? Lihat LKPD untuk diorama siklus air. Tadi sudah menyusun gambarnya anak-anak, ya. Ternyata ada yang sulit menyusun gambar proses siklus airnya. Oke, perhatikan. Yang benar seperti ini ya, yaitu dari evaporasi atau penguapan, lanjut kondensasi di sini pembentukan awan, terus presipitasi. Awan ini nanti berupa tetesan-tetesan kecil air ya. Ini nanti akan jatuh ke bumi berbentuk hujan. Terakhir sampai infiltrasi. Hujan ini meresap ke tanah menjadi air tanah dan sebagian lagi ada yang kembali ke sungai atau paham? Ya, seperti ini prosesnya. Oke? Kalau sudah selesai, silakan nanti dilanjut dengan anak-anak maju ke depan untuk apa Nana? Mempresentasikan ya hasil dari tadi tugas LKPD menyusun gambar sesuai dengan siklus air. Kegiatan selanjutnya adalah presentasi dari hasil LKPD kalian. Oke, Guru acak dari kelompok 3 maju 4 anak sini Mas. Oke, silakan salam dulu nanti ya.
Baca bersama-sama. Anak silakan. Sekarang dulu. Silakan. Ini kelompok 3 ya. Siap? Ya, baca bersama-sama. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kelompok 3. Ya, dibacakan bersama-sama. Silakan. Terjadinya proses siklus air adalah dari penguapan atau evaporasi, yaitu bentuk uap air yang naik ke atmosfer berubah menjadi tetesan kecil membentuk awan atau kondensasi. Terjadilah presipitasi, yaitu air jatuh ke bumi sebagai hujan sehingga terjadilah infiltrasi, sehingga sebagian air menjadi air tanah dan lainnya mengalir ke sungai atau laut. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 1 bahasa saya. Sini, mana? Baiklah. Silakan. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. Hasil dari kelompok 1. Terjadinya proses siklus air adalah dari penguapan atau evaporasi, yaitu bentuk uap air yang naik ke atmosfer berubah menjadi tetesan kecil membentuk awan atau kondensasi. Terjadilah presipitasi, yaitu air jatuh ke bumi sebagai hujan, sehingga terjadilah infiltrasi, sehingga sebagian air menjadi air tanah dan lainnya mengalir ke sungai atau laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada salah dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibacakan hasilnya. Terjadinya proses siklus air adalah dari penguapan atau evaporasi, yaitu bentuk uapan air yang berubah menjadi tetesan kecil membentuk awan atau kondensasi. Terjadilah presipitasi, yaitu air jatuh ke bumi sebagai hujan, sehingga terjadilah infiltrasi, sehingga sebagian air menjadi air tanah dan airnya mengalir ke sungai atau laut. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Ya. Silakan dipresentasikan hasil tadi. Jadi mengerjakan lembaran KPD. Salam dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadinya proses siklus air adalah dari penguapan atau evaporasi, yaitu bentuk uap air yang naik ke atmosfer berubah menjadi tetesan kecil membentuk awan atau kondensasi. Terjadilah presipitasi, yaitu air jatuh ke bumi sebagai hujan, sehingga terjadilah infiltrasi, sehingga air menjadi air tanah dan lainnya mengalir ke sungai atau ke laut. Oke, silakan duduk dengan hasil. Ya, tadi itu hasil. Oke, guru bertanya, silakan. Nanti kalau dia mau menjawab, silakan. Bagaimana terjadinya siklus air? Ya, terus? Kondensasi, Iya, presipitasi, iya, dan infiltrasi. iya. Terima kasih, bagus. Sekarang sudah dikerjakan.
dengan kompak masing-masing kelompok, ya? Betul? Kira-kira kalau kalian sudah bisa menyelesaikan dengan benar, kalian puas gak? Puas tidak? Puas, ya? Merasa sangat puas karena secara kompak bisa menyelesaikan tugas dari guru. Oke. Selanjutnya anak-anak, dalam setiap tugas yang guru berikan, ya, anak-anak harus selalu semangat, ya. Karena apa? Karena nanti ketika kalian dikasih tugas, ya, praktik itu ada penilaiannya. Untuk mendapatkan nilai yang bagus, maka harus mempunyai semangat dan usaha yang bagus dan baik. Nah, hari ini kita sudah selesai pembelajaran. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Siklus air. Jadi sudah belajar tentang siklus air dari proses evaporasi, terus kondensasi, terus presipitasi sampai infiltrasi. Sudah dijelaskan semua dengan lengkap. Oke? Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Paham? Oke, karena sudah selesai, silakan ketua kelas menyiapkan untuk berkemas-kemas pulang. Silakan berdoa dulu. Siapkan Mas Mano. Kita berdoa. Siap, Allahu Akbar. Berdoa mulai.